Dua anak baru, dua peluru. Di bawah sorot lampu Stamford Bridge, dua wajah baru Chelsea menjelma jadi eksekutor maut. Estevão Willian, bocah 18 tahun dari Brasil, membuka malam dengan gol debut yang lahir dari insting predator sejati. Sementara waktu nyaris habis, João Pedro datang sebagai penutup cerita, satu tembakan, satu luka mematikan di jantung Bayer Leverkusen. Malam itu dua peluru pertama Chelsea musim ini ditembakkan dan dunia tahu The Blues punya amunisi baru untuk menaklukkan siapa saja. Debut pertama, gol langsung, benar-benar mimpi yang jadi kenyataan buat Estevão Willian. Bocah ajaib asal Brasil yang baru berumur 18 tahun ini langsung nyetak gol perdananya buat Chelsea pas laga uji coba lawan Bayer Leverkusen asuhan Erik ten Hag di Stamford Bridge yang digelar tadi malam tanggal 9 Agustus 2025 dini hari WIB. Pertandingan yang berakhir dengan skor 2-0 buat The Blues ini jadi panggung perdana Estevão nunjukin kalau hype yang nempel di namanya itu bukan kaleng-kaleng. Golnya lahir di menit ke-18. Semua bermula dari Marc Cucurella yang tancap gas di sisi kiri, ngelewatin lawan, terus ngelempar umpan silang maut ke kotak penalti. Cole Palmer sebenarnya udah coba nembak, tapi apes kena mistar. Bola muntahnya langsung jatuh manis ke kaki Estevão. Tanpa panik, dia nyambut pakai voli santai tapi mematikan. Stadion langsung meledak. Bukan cuma golnya yang bikin orang kagum, tapi juga cara dia ngolah bola. Gocekan lincahnya di kedua sisi lapangan bener-bener bikin back Leverkusen pusing 7 keliling. Buat ukuran debutan, anak ini main kayak udah bertahun-tahun di Premier League. Di sisi lain, Liam Delap yang dipercaya jadi ujung tombak malah belum nemu taringnya. Penyerang yang baru direkrut dari Ipswich tahun ini cuma nyentuh bola 13 kali sepanjang laga dan jarang ngancam gawang lawan. Nicholas Jackson malah nggak masuk skuad karena kabarnya lagi mikir-mikir mau cabut musim panas ini. Alhasil, Delap diganti di pertengahan babak kedua sama João Pedro. Babak pertama ditutup 1-0 buat Chelsea. Masuk babak kedua, Leverkusen coba main lebih agresif, tapi solidnya lini belakang The Blues bikin mereka gigit jari. Jamie Gitten sempat punya peluang emas di menit 69, tapi Mark Flekken sigap ngehalau. Menit-menit akhir pertandingan, tepatnya menit 90, João Pedro ngasih kado penutup, gol kedua yang bikin skor akhir 2-0 dan Stamford Bridge makin bergemuruh. Meski demikian teman-teman, Estevão mungkin tidak akan menjadi starter reguler di musim ini. Dengan Pedro Neto dan Palmer diperkirakan akan memimpin posisi sayap. Namun penampilan impresifnya ini memperkuat posisinya untuk mendapatkan menit bermain yang signifikan, mengungguli rival-rivalnya seperti Jamie Gittens dan calon pemain baru Xavi Simons serta Alejandro Garnacho jika bintang Argentina ini berhasil didatangkan. Ketenangannya di depan gawang menawarkan alternatif yang menarik bagi Chelsea dalam merombak lini serang mereka, menyusul kepergian beberapa pemain yang diperkirakan akan terjadi dalam waktu dekat. The Blues kini hanya punya waktu 1 minggu untuk nyiapin laga pembuka Liga Primer mereka. Ketajaman Estevão bisa memaksa Maresca untuk mempertimbangkan kembali susunan pemainnya di posisi sayap. Dengan penampilan seperti ini, pemain muda ini berada di jalur yang tepat untuk menjadi favorit penggemar di Stamford Bridge. I'm addicted to you, and it's twisted. You've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you. Meski malam debut Estevão Willian dan João Pedro bikin Stamford Bridge bergemuruh, obrolan di luar lapangan gak kalah panas. Banyak yang mulai bisik-bisik, jangan-jangan Chelsea bisa ikut nimbrung di perebutan gelar Premier League musim ini. Jamie Carragher, mantan bek legendaris Liverpool yang sekarang jadi komentator Sky Sports, bahkan ngaku Chelsea punya modal gede buat bersaing, tapi dia ngasih catatan penting. Menurutnya, semua pembelian bintang, semua uang yang udah keluar, semua gelar yang baru aja diraih musim lalu, UEFA Conference League sama Piala Dunia antar klub, belum cukup kalau satu hal ini nggak dirombak, posisi kiper utama. Carragher ngelihat sejarahnya jelas banget. Waktu Manchester United datengin Peter Schmeichel, City boyong Ederson, Liverpool rekrut Alisson, dan Chelsea punya Petr Cech, hasilnya sama, gelar Liga langsung mampir.
Buat dia, ada aura juara yang cuma dimiliki kiper kelas dunia, dan itu yang belum Chelsea punya sekarang. Enzo Maresca musim ini udah belanja gila-gilaan untuk Joao Pedro, Jamie Gittens, Jorel Hato, dan bahkan masih ngejar nama-nama panas kayak Alejandro Garnacho sama Xavi Simons. Tapi Carragher percaya, selama The Blues masih mengandalkan Roberto Sanchez di bawah Mistar, perjalanan menuju puncak liga bakal terasa kayak maraton di tanjakan. Singkatnya, buat Chelsea 2025-2026 semua puzzle udah hampir lengkap. Tinggal satu potongan lagi, dan siapa tahu itu adalah kiper yang bakal bikin The Blues kembali mengangkat trofi Premier League untuk pertama kalinya sejak 2017. Menurut The Pride of London, Chelsea sendiri dikabarkan telah menghubungi agen sang mega bintang PSG, teman-teman. Donnarumma bisa dibilang kiper terbaik di dunia, dan jarang sekali pemain berkualitas seperti dia tersedia, apalagi dengan harga transfer yang murah, mengingat kontraknya bersama PSG hanya tersisa 1 tahun. Dengan usia yang masih 26 tahun, merekrut penjaga gawang Italia ini bisa-bisa berarti situasi kiper di Chelsea akan beres untuk masa mendatang. Hal ini masih menjadi masalah sejak kepergian Thibaut Courtois pada musim panas 2018. Rasanya keputusan Chelsea untuk merekrut Donnarumma sudah bulat. Tim ini sudah berada di jalur yang tepat dan itu bisa langsung membawa mereka ke level berikutnya. Kalau Carragher fokus ngomongin soal kiper, Enzo Maresca punya pandangan beda. Buat sang pelatih, masalah terbesar Chelsea saat ini justru ada di jantung pertahanan. Badai cedera bikin lini belakang The Blues kompang-camping. Benoit Badiashile dan Wesley Fofana udah lebih dulu out, lalu Levi Colwill, bek tengah andalan sekaligus salah satu talenta paling solid di klub, harus menepi lama karena cedera ACL. Meski sempat ada gosip kalau Chelsea nggak akan nyari pengganti, Maresca malah belak-belakan bilang kalau rekrutan bek baru itu prioritas utama. Setelah kemenangan 2-0 atas Bayer Leverkusen, dia menegaskan ke media kalau Colwill adalah pemain spesial, pilar penting musim lalu, dan absennya bakal kerasa banget. Dia juga bilang tim lagi nyari berbagai opsi untuk nutup lubang di lini belakang. Faktanya, bahkan musim lalu waktu Colwill masih ada, pertahanan Chelsea kadang masih goyang. Jadi kalau Maresca mau timnya konsisten bersaing di papan atas, apalagi kalau targetnya gelar Premier League, bek tengah kelas elit jelas wajib masuk daftar belanja. Levi Colwill bukan cuma sekadar pemain muda potensial, dia adalah salah satu pondasi utama di balik sukses Chelsea musim lalu. Dari memenangkan Liga Konferensi Eropa, mengangkat trofi Piala Dunia antar klub, sampai mengamankan tiket Liga Champions, semua itu nggak lepas dari kontribusi bek 22 tahun ini. Sayangnya musim baru 2025-2026 bakal jadi ujian berat. Cedera ACL bikin Colwill harus absen nyaris sepanjang musim. Nasib yang mirip sama gelandang Tottenham, James Maddison. Menjelang laga pramusim melawan Bayer Leverkusen kemarin, Enzo Maresca sempat ditanya soal peluang mencari pengganti Colwill. Pelatih asal Italia itu bilang kalau semua masih tergantung situasi dan waktu, tapi dia nggak ragu menegaskan betapa vitalnya peran Colwill di tim. Bahkan, ia sempat ngobrol langsung sama sang pemain, mengingatkan bahwa pencapaian besar musim lalu juga lahir berkat kontribusinya. Di balik layar, gosip transfer mulai panas. Menurut kabar dari Spanyol, Chelsea lagi ngincar Ronald Araujo dari Barcelona sebagai kandidat pengganti. Nama Araujo disebut-sebut paling menonjol dari daftar yang dibahas tim perekrutan. Barca kabarnya siap melepas bek asal Uruguay itu di harga sekitar 50 juta euro, setara 43 juta pound sterling. Meskipun kontraknya masih panjang sampai Juni 2031, dan Inigo Martinez yang telah hijrah ke Al Nassr. Buat Chelsea, Araujo dianggap peluang emas. Fisik tangguh dan kecerdasan bertahan yang dia punya dipercaya bakal bikin barisan penyerang Premier League mikir 2 kali sebelum coba menembus pertahanan The Blues. Tapi di sisi lain, Fabrizio Romano mencoba meredam rumor ini. Ia melaporkan kalau Chelsea belum mengaktifkan rencana darurat untuk mendatangkan bek tengah baru pasca cedera Colwill. Memang ada alasan di balik sikap tenang itu. Chelsea ngerasa punya kepercayaan penuh sama skuad yang ada sekarang, apalagi setelah sukses mendaratkan Jorel Hato dari Ajax seharga 37 juta pound sterling. Pemain 18 tahun asal Belanda ini kidal, bisa main sebagai bek tengah atau bek kiri, dan punya profil mirip Colwill.
Nilainya di mata pemandu bakat Eropa sangat tinggi, sampai-sampai Liverpool dan Arsenal sempat ikut berebut sebelum Chelsea keluar sebagai pemenang. Dan lucunya teman-teman, Araujo bukan satu-satunya pemain Barca yang dikaitkan dengan The Blues. Ada kabar lain yang bilang Chelsea lagi nyiapin tawaran sekitar 52 juta pound sterling buat nyodok duluan mengambil gelandang Barca sebelum Manchester United sempat bergerak. Kalau rumor-rumor ini jadi kenyataan, kombinasi darah muda seperti Hato, ketangguhan Araujo, plus bakat segar di lini tengah bisa bikin Chelsea nggak cuma siap bertarung, tapi juga berpotensi ngebangun dinasti baru di Liga Inggris. Stamford Bridge siap jadi medan perang, dan semua mata bakal tertuju ke arah London Barat. Dengan bursa transfer yang nyisain tinggal 3 minggu lagi sebelum ditutup, Chelsea nggak punya banyak waktu buat bergerak. Sambil nyari bek baru, mereka bakal nutup rangkaian pramusim lawan AC Milan ntar malam jam 9, sebelum memulai kampanye Premier League di Stamford Bridge lawan Crystal Palace pada 17 Agustus. Dan kalau semua puzzle dari wonderkid yang tajam di depan, kiper yang tangguh di belakang, sampai bek tengah pengganti Colwill bisa ketemu sebelum musim dimulai, Chelsea musim ini bisa jadi nggak cuma penonton di perburuan gelar, tapi pemain utama di panggung besar. The Blues mah emang keren sekarang ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.